Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sekarang udah masuk ke makulat nisbiyah yang ketiga. Yang pertama, makulat nisbiyahnya adalah makulat al-aina, kemudian al-mata, yang sekarang adalah makulat al-idhofah. Makulat al-idhofah. Makulat nisbiyah yang ketiga. Nah, ini makulat idhofah ini makulat yang sebenarnya paling luas gitu loh. Karena dia itu aridatun li jami'il makulat an-nisbiyah. Dia itu bisa mendatangi, bisa mensifati, bisa attending to, gitu loh. Bisa ke makulat nisbiyah yang lain. Jadi semua makulat nisbiyah yang 7 itu, al-aina, al-mata, al-wadu, al-milk, ayyaf'al, ayyanfa'il, apalagi al-idhofa, itu pasti di dalamnya ada idhofa. Pasti mengandung idhofa. Kenapa? Karena mengandung idhofa. Cuma yang membedakan dengan idhofah dengan nisbah-nisbah yang lain adalah nanti akan kita baca bahwa idhofah ini adalah nisbah yang mutakariro. Kalau yang lain itu nisbah yang mutakariro. Nisbah mutakariro, nisbah yang terulang gitu. Kalau yang lain itu nisbah saja tanpa ada terulang gitu. Makanya yang benar adalah makulatul idhofah. Dia itu akhos, lebih khusus daripada makulatul nisbah, daripada nisbah gitu loh. Kalau nisbah itu muncul kalau ada dua hal yang eh, antara dua hal ketika kita pikirkan akan muncul nisbah gitu loh. Antara jauhar sama arot ada nisbahnya, antara fa'il sama fi'il itu ada nisbahnya. Pokoknya al-amrul ma'qul baina syai'aini, sesuatu yang bisa dipikirkan di antara dua hal itu adalah nisbah. Kayak gitu. Nah, sementara idhofa itu adalah an-nisbah al-mutakarrirah. Nisbah yang terulang. Jadi kan ketika kita baca buku-buku ilmu kalam, buku-buku tauhid, buku-buku usul fikih, dalam keterangan syarahnya atau hasiahnya itu menyebutkan nisbah mutakarrirah, itu maksudnya adalah makulatul idhofah. Makulat al-idhofah. Ya udah, untuk lebih jelasnya langsung saya bagikan aja teksnya. Kalau ada layarnya nggak kelihatan, langsung bilang aja ya. Karena waktu udah baca gini saya nggak tahu apakah ini masih tersiar atau enggak gitu loh. Langsung bilangin di tengah-tengah, langsung seketika itu langsung bilang. Karena udah nggak kelihatan di sini apakah kelihatan atau enggak gitu. Oke. Ya. Kita mulai aja nggak apa-apa. Oke, kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nisbatun takarrorat idhofah. Nisbah yang terulang dan nisbah yang terulang. Nah, ini makulat nisbiyah yang ketiga. Yang pertama adalah al-aina, yang kedua adalah al-mata, yang ketiga adalah al-idhofah. Nah, ini definisi adalah nisbah takarror. Itu adalah idhofah. Yakni makulatul idhofah hiya nisbah al-mutakarrirah. Ya kan? Yang dimaksud makulat idhofah adalah nisbah yang terulang. Jadi ada double nisbah gitu. Ai anisbah allati la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra. Makulatin aidan bil qiyasi ilal ula. Yang dimaksud dengan nisbah mutakarrirah adalah nisbah yang tidak terpikirkan kecuali dengan mengkiaskan atau menghubungkan dengan nisbah yang lain, yang mana nisbah yang lain ini juga dipikirkan juga dengan
direlasikan, dihubungkan dengan nisbah yang pertama gitu. Jadi nisbah yang pertama itu tergantung nisbah yang kedua ini juga tergantung nisbah yang pertama, ketergantungan dalam pengertian dia itu muncul berbarengan, bukan A muncul setelah B muncul setelah A yang merupakan hal yang mustahil. Gitu. Jadi munculnya berbarengan. Contohnya itu seperti begini, nanti juga akan dibaca. Contohnya seperti idhofah dalam kasus al-ubuwa wal bunuwa, kebapaan dan sifat bapak dan sifat anak. Dia seseorang disebut bapak itu karena memikirkan ada hal yang lain yang dipikirkan waktu menyebut bapak itu, yakni bahwa dia itu memiliki anak. Jadi ada pikiran anak gitu. Ketika orang disebut bapak itu pasti di dalam pengertian pikiran itu mengandung pengertian anak. Itu kan? Karena bapak itu adalah yang memiliki anak. Oke. Nah, waktu saat itu juga kita mengatakan anak itu karena dia itu memiliki bapak gitu. Kayak gitu loh. Makanya idhofah ini seperti taqabulu tadayuf yang tidak bisa, ini istilah teknis dalam ilmu mantik, dalam ilmu kalam juga, sesuatu yang tidak bisa dipikirkan kecuali berbarengan dengan sesuatu yang lain. Tadayuf seperti bapak dan anak gitu loh. Bapak itu adalah man lahu ibnun, disebut bapak adalah orang yang memiliki anak, disebut. Nah, sementara anak itu sendiri itu disebut anak karena dia memiliki bapak gitu. Jadi ada nisbah mutakarir, ada relation yang terulang gitu loh. Double relation gitu loh. Gitu ya. Nah, ini yang membedakan makulatul idhofah dengan yang merupakan nisbah dengan nisbah-nisbah yang lain. Seperti nisbah yang terjadi pada makulatul aina, makulatul mata, husulul jismi fil makan, ini itu nisbah yang terjadi pada jisim ketika berelasi dengan tempat. Itu kan ada nisbahnya. Mengapa ada nisbahnya? Karena dua hal ketika berelasi pasti ada nisbahnya. Ada tempat ditempati oleh suatu jisim. Berarti kan ada hubungan relation antara jisim dengan tempat. Tapi dia nggak ada nisbah yang terulang gitu. Dan nisbah yang muncul itu karena ada hubungan jisim dengan tempat. Nah, sementara tempat sama jisim itu tidak terulang atau dia tidak terpikirkan karena nisbah itu gitu. Beda dengan kasus al-idhofah ini, dia itu terulang, nisbah yang terulang. Makanya seperti saya misalkan tadi itu bapak dan anak. Bapak itu disebut bapak karena dia itu memiliki anak. Jadi kan dia itu nggak bisa dimengerti kecuali memikirkan yang lain, yakni anak. Nah, anak itu tidak bisa dimengerti kecuali memikirkan bapak juga. Double, bolak-balik, double movement lah. Double, ada pergerakan double. Tapi sebenarnya ini nggak disebut pergerakan karena nggak ada tadrij, ada anuan, ini hanya penggambaran saja. Pikiran itu langsung muncul bersamaan. Istilah itu bersamaan, ma'an gitu loh. Makulatun ma'an. Nisbatani makulatani ma'an. Dua nisbah yang saling terulang, yang terulang itu dipikirkan sekaligus gitu. Ya, makanya di sini anisbah mutakarrirah ay anisbah allati la tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra baqulatin aidan bil qiyasi ilal ula. Nisbah mutakarrirah adalah nisbah yang tidak bisa dipikirkan kecuali dengan menghubungkan dengan nisbah yang lain, yang mana nisbah yang lain ini dipikirkan juga dengan menghubungkan dengan nisbah yang pertama gitu, saling memikirkan gitu. Oke. Kemudian qala ba'du syuyukhina, berkata salah satu guru kami, ini gurunya As-Suja'i gitu. Biasanya ada keterangan itu ba'du syuyukhina ini siapa gitu, tapi saya belum ngecek siapa gurunya gitu.
Gitu lah. Hadza daurun ma'iyun la sabaqiyun fala iskala. Ini adalah daurun ma'iyun la sabaqiyun fala iskala. Ini adalah circle yang ma'i yang bersamaan, bukan yang ta'akub yang setelah A ke B langsung ke A. Kalau yang sabaqi daurun sabaqi itu mustahil karena tawaqufu syai'i ala ma yatawaqqafu alaihi. Ketergantungan sesuatu kepada hal yang mana hal ini juga tergantung pada hal pertama itu, yaitu dan dalam waktu yang berbeda, nggak bersamaan. Ya ini nggak boleh, ini mustahil. Ya. Sementara yang daur dalam kasus nisbah mutakarrir ini itu ma'iyun, berbarengan. Nah, istilah daur ma'iyun sebenarnya bukan daur, karena sebenarnya istilah daur circle ya, kalau dalam bahasa Inggris circle reasoning, pemikiran yang berputar gitu loh. Itu mustahil, termasuk hal yang impossible gitu. Itu daur itu pengertiannya ya circle yang sabak itu. Artinya ketika orang menyebut daur disebut circle reasoning, itu maksudnya arahnya ke sabakiyun, enggak arahnya ke ma'iyun. Nah, kenapa kok disebut ma'i itu karena kemiripannya aja. Jadi aslinya itu enggak usah disebut daur. Itu enggak ada daur karena daur itu hal yang mustahil. Sementara ini enggak ada daur gitu loh. Karena ma'iyun. Daur ma'i itu sebenarnya bukan daur gitu. Itu istilah saja. Nah, kalau ini daur ma'i lah seperti fal iskal, maka enggak ada problem, enggak mustahil. Oke ya. Oke. Kemudian makulat idhofah tadi kan didefinisikan sebagai nisbah al-mutakarir. Nah, sekarang dari definisi nisbah mutakarir, takarur nisbah mutakarir itu apa saja yang enggak termasuk dari ini? Fa kharaja bi takarrur nisbah bil ma'nal madhkuri, maka keluar dari pengertian nisbah yang terulang atau keterulangnya nisbah dengan pengertian yang sudah disebutkan, yakni pengertiannya nisbah alatilatu qol illa bil qiyas ila nisbatin ukhra maqulatin aidan bil qiyas ilal ula gitu loh. Apa yang keluar dari bagian ta'rif semacam ini, dari ta'rif semacam ini adalah sairul a'rad an-nisbiyah, semua a'rad nisbiyah gitu. Ya yang selain idhofah gitu. Karena sair ini artinya baki, arti dari sair itu bisa diartikan jami'un semua, kulun semua, atau bisa diartikan baki, yaitu semua yang selain dia gitu. Sairul a'rad atau bakil a'rad nisbiyah. Ya ini apa? Ya ini keluar dari pengertian ini makulatul nisbiyah yang lain seperti al-aina, al-mata, al-wada, al-milk, ayyaf'al, ayyan fa'il. Jadi 6 semua yang lain. Kan makulah nisbiyah kan ada 7. Al-aina, al-mata, al-idhofa, al-milk, ayyaf'al, ayyan fa'il. Kan? Itu ada 7. Yang dari nisbiyah semua itu yang paling khusus, yang paling khas adalah makulatul idhofa. Dia nisbah tapi lain gitu. Sairul a'rad an-nisbiyah. Fa kharaja bi takarrur nisbah bil ma'na al-madhkur sairul a'rad an-nisbiyah. Oke, biar jelas. Nah, wa kharaja bi takarrur nisbah wa kharaja bi ta'aqul nisbataini ma'an. Nah, keluar dari pengertian ta'aqul nisbataini gitu loh. Gitu. Yang ma'an itu apa yang keluar dari pengertian ini? Kan tadi kan an-nisbah al-mutakarrirah itu kan diartikan an-nisbah allati la tuqal illa bil qiyas ila nisbatin ukhra maqlatun aidan bil qiyas ila ula. Itu kan ada ta'aqul nisbata ini ma'an. Ya kan? Nah, apa yang keluar dari pengertian ini? Yakni maka ta'aquluhu mustalziman wa mustaqiban li ta'aquli syai'in akhar. Adalah apa yang mana pengertiannya atau pemahamannya itu
berimplikasi mustalziman dan wa mustaqiban dan artinya mirip lah. Mustaqiban itu berimplikasi setelahnya, pokoknya setelahnya gitu loh. Lita'aquli syai'in akhar, untuk pengertian sesuatu yang lain. Jadi memikirkan suatu hal itu menghasilkan pengertian yang lain, yang bukan bareng ketika memikirkan hal yang pertama, tapi setelah memikirkan hal itu. Ya. Seperti kal malzumat al bayyinati al lawazim, seperti relasi malzum yang bayyinah lawazimnya. Ini di sini ada azan ya. Kita rehat sejenak semenit. Biar suaranya nggak tabrakan.
Sudah selesai adanya. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Wa kharaja wa bita'aqulin nisbataini wa kharaja bita'aqulin nisbataini ma'an, keluar dari pengertian nisbataini ma'qula ma'an, dari pengertian dipikirkannya dua nisbah secara bersamaan adalah suatu kasus yang mana ketika sesuatu itu dipikirkan ketika memikirkannya itu berimplikasi itu setelah A kemudian muncul hal yang lain gitu loh. Nah itu loh, berimplikasi, mustaqiban juga berimplikasi untuk memikirkan sesuatu yang lain. Kal malzumatil bayyinati al-lawazim, seperti malzum yang jelas lawazimnya. Ini kita harus flashback ke pelajaran mantik, kan ada dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a ala mutabaqah wa ala juz'ihi tadammun wa ala al-kharij lazim al-lazim huwa iltizam. Kayak gitu. Jadi gampangnya itu kalau iltizamiyah itu sesuatu yang ketika kita memikirkannya itu menghasilkan pengertian atau muncul dengan sendirinya gitu loh, pengertian yang di luar dirinya tapi masih berhubungan dengan dia, itu namanya implikasi gitu. Seperti halnya ketika kita memikirkan ketika kita memikirkan orang buta gitu loh, orang buta gitu loh, itu kan kita juga akan kepikiran bahwa dia itu berpotensi atau dia itu sebelumnya bisa melihat atau punya potensi melihat, kan gitu kan. Nah, punya potensi melihat itu kan beda dengan buta, tapi dia itu berimplikasi gitu loh. Ketika kita memikirkan orang yang melihat, sebaliknya itu kan kita juga punya pengertian bahwa dia itu berpotensi kehilangan matanya juga, kehilangan penglihatannya juga gitu. Kayak gitu kan? Ya kan gitu. Kemudian implikasi yang lain misalnya gini. Ketika kita melihat orang itu menulis gitu loh, pasti kita punya implikasi yang di luar mahiyah orang itu menulis, yakni bahwa dia adalah seorang yang bisa berpikir gitu loh. Karena menulis tidak mungkin terjadi tanpa orang itu berpikir gitu. Kalau ada hewan yang menggerak-gerakkan kayak bisa nulis, itu dia cuma menggerakkan dalam bentuk-bentuk tertentu, tapi aktivitas menulis itu merangkai kata-kata dalam struktur kalimat tertentu, itu yang nggak bisa hewan itu. Jadi ketika memikirkan sesuatu itu muncul dengan sendirinya implikasinya. Nah, implikasi itu disebut sebagai lawazim. Nah, sesuatu yang dipikirkan itu disebut sebagai malzum. Nggak boleh kebalik ya, kalau kebalik nanti keliru. Ketika kita memikirkan orang buta, ini malzumnya, maka lawazimnya adalah dia berpotensi untuk melihat. Karena mungkin sebelumnya bisa melihat terus penglihatannya hilang gitu. Atau ketika kita orang melihat ini malzumnya, terus lawazimnya itu kita juga kepikiran dia bisa saja punya potensi untuk tidak melihat gitu ya. Nah, ini apakah mirip dengan makulatul idhofa gitu loh. Ternyata di sini pengertiannya enggak, berbeda dengan makulatul idhofa. Makulatul idhofa itu dua nisbahnya sekaligus, dua pemikiran sekaligus gitu loh. Mikir A kemudian langsung muncul B. Nah, B seketika itu juga B itu kepikiran A gitu loh. Seperti contoh kasus bapak dan anak, kita bisa menyebut bapak karena dia itu seseorang yang memiliki anak. Nah, kita bisa menyebut seseorang itu anak karena dia itu memiliki bapak. Jadi
dalam satu rangkaian pengertian itu langsung muncul dua nisbah yang terulang gitu. Beda dengan malzumat yang bayina, lawazim malzumat yang konsekuensinya itu jelas gitu, bayina. Beda. Karena dia itu ketika mikirkan A itu enggak berbarengan dengan implikasi yang muncul, dengan implikasi-implikasi yang muncul. Karena ketika mikir A itu enggak ada, saat memikirkan itu enggak muncul B, tapi langsung setelah itu muncul implikasi B gitu loh. Kayak gitu loh. Memang agak tipis-tipis ya, tapi kalau diteliti itu beda. Makanya di sini maka ta'akuluhu mustalziman mustaqiban li ta'akuli syai'in akhar. Ini keluar dari pengertian ta'akul nisbata ini ma'an adalah apa yang pengertiannya itu berimplikasi dan mustaqiban dan berimplikasi setelahnya untuk memikirkan sesuatu yang lain seperti malzumat bayinah al-lawazim gitu. Seperti malzum yang bayinah yang jelas lawazimnya. Lah apa yang disebut sebagai bayinah lawazim? Kan ada lazim itu ada bayin, ada kalau dalam ilmu mantik ada lazim ada bayin sama lazim ghair bayin. Lazim bayin adalah lazim yang mana tidak membutuhkan dalil untuk hubungan antara malzum sama lazimnya. Itu nggak membutuhkan dalil, nggak butuh merangkai sebuah kias gitu loh. Nggak butuh merangkai sebuah premis 1, premis 2, premis sugro, premis minor, premis mayor, muqaddimah sugro, muqaddimah sugro, enggak butuh. Langsung muncul aja seperti itu. Sementara lazim ghair bayin, lazim yang tidak jelas letternya itu adalah lazim yang ala qaluzumiyahnya itu enggak bisa dimengerti kecuali harus diberikan dalil atas hubungan itu gitu. Seperti misalnya hubungan antara film Naruto dengan anime. Orang yang nggak pernah nonton film Naruto itu nggak punya kepikiran kalau itu nama anime. Bayangkan orang nggak pernah kepikiran itu kan. Kemudian tanya apa sih itu Naruto? Naruto adalah film gini. Oh itu anime. Nah baru ada penjelasan. Kalau bayina lawazim itu nggak butuh penjelasan langsung. Gitu loh. Langsung muncul kayak gitu. Ya. Ala anna hadza la yaridu illa idza kana ta'aqul lawazim aidan mustalziman li ta'aqulil malzumat. Nah, meskipun tadi itu dikatakan lawazim bayina al-malzumat al-bayina lawazim ini mirip dengan ta'aqul nisbatain ma'an gitu loh ya. Tapi beda gitu loh. Itu saja masih ala anna hadza bahwa kasus ini maka ta'akul mustalziman mustaqiban ta'akul syai'in akhar. Kasus ini itu enggak bisa membatalkan layar itu. Layar itu tidak datang untuk membatalkan ya, gitu. Tidak datang untuk membatalkan suatu pengertian. Layar ini warda yar itu gitu. Kalau dalam istilah-istilah teknis buku-buku ilmu Islam itu kayak gitu. Yaridu ala hadza ta'rif. Nah, sesuatu yang bisa membatalkan tarif ini yaridu ala hadza tarif, sesuatu yang hadza syai' yaridu ala hadza tarif, sesuatu ini mendatangi tarif ini. Letterlock yang gitu. Tapi maksudnya adalah sesuatu ini bisa membatalkan atau bisa mengganggu atau bisa merusak pengertian ini gitu loh. Pengertian ini nah maksudnya ala anna hadza bahwa kasus malzumat bayin lawazim atau makan atau akul mustalziman ta'akul syai'an akhar itu layar itu nggak bisa membatalkan ta'rif makulatul idhofah yani anisbah mutakarrira yani anisbah allati la tuqal illa bil qiyas ila nisbatul ukhra makulatul aidan bil qiyas ila ula. Ini seperti yang tadi disebutkan itu nggak bisa membatalkan pengertian itu kecuali illa idza kana ta'akul lawazim aidan mustalziman li ta'akul malzumat gitu. Kecuali jika lawazim aidon itu lawazimnya itu berimplikasi untuk memikirkan malzumat gitu loh.
Kan tadi kan malzumat, al-bayyinah, wal lawazim. Ketika memikirkan malzum itu berimplikasi kepikiran lawazim. Nah, ini tetap nggak bisa membatalkan pengertian makulatul idhofa karena itu bisa terjadi, bisa membatalkan pengertian makulatul idhofa itu dia sudah bisa masuk pengertian idhofa kalau lawazimnya itu mustalziman lita'akul malzumat, kalau lawazimnya itu juga berimplikasi ke memikirkan malzumat gitu loh. Gak bisa gitu loh, lazim sama malzum itu gak bisa dibalik. Kalau kepikiran malzum itu kepikiran implikasinya. Nah, belum tentu ketika kepikiran implikasinya itu kepikiran sesuatu yang sumber dari implikasi itu. Gitu. Sementara makulatul idhofa itu langsung kepikiran saat itu, seperti bapak dan anak. Ketika orang mikir bapak pasti di sana muncul anak, pengertian anak. Ketika orang mikir anak pasti di sana muncul pengertian bapak. Bapak yang kalau nggak ada bapak kan nggak ada anak gitu. Dalam pengertian dia nggak mungkin ada wujudnya, wujudnya anak itu nggak mungkin ada gitu tanpa ada bapak gitu. Walaupun misalnya bapaknya udah meninggal atau udah bukan bapak dia lagi kalau begitu. Tapi kan nggak bisa. Nah, jadi beda sama kasus malzum sama lazim itu. Ketika orang memikirkan malzum, ketika dia itu bayina, nah bayina lawazimnya dia berimplikasi memikirkan lawazim. Tapi ketika orang memikirkan lawazimnya belum tentu memikirkan bayin malzumnya gitu loh. Nah kan gitu. Jadi nggak ada nisbah mutakarir loh, nggak ada double nisbah. Nah sementara makulatul idhofa itu double nisbah. Nahwu ubuah ini contoh untuk makulatul idhofa. Kan tadi kan wa nisbatun takarrat idhofa. Nisbah yang terulang itu adalah disebut sebagai makulatul idhofa. Nahwu ubuah seperti bapak, seperti sifat bapak. Fa innaha nisbatun tuqalu bil qiyas ilal bunuwati. Wa ya nisbatun tuqalu bin nisbati ilal ubuwati. Karena ubuwah sifat bapak itu adalah suatu nisbah yang dipikirkan dengan merelasikannya dengan sifat anak. Ya, ini makanya didefinisikan bapak adalah orang yang memiliki anak. Nah, sementara wahiyah, ini kembali ke bunuwah. Sifat anak itu sendiri itu adalah suatu nisbah, suatu relasi yang dimengerti dengan menghubungkan ke sifat bapak. Sementara anak sendiri itu bisa dimengerti, tidak bisa dimengerti kecuali dengan menghubungkan dengan sesuatu di luar dirinya. Ini bapak. Bapak bisa dimengerti kalau ada pengertian anak, anak bisa dimengerti kalau ada pengertian bapak dalam satu waktu. Enggak berturutan, enggak berurutan, tapi langsung seketika bareng ya seketika itu. Bukan simultan. Kalau simultan itu kan A kemudian muncul B. Enggak, A dan B ini langsung muncul berbarengan. Gitu loh. Ya. Terus fal idhofa akhosu min mutlaqin nisbah. Maka idhofa itu lebih khusus, lebih khas, lebih khusus ya daripada nisbah yang mutlak yang lain gitu. Nisbah mutlak yang enggak ada mutakarirohnya gitu. Karena makulatul aina ada nisbahnya, makulatul mata ada idhofahnya, makulatul wada ada idhofahnya, ada nisbahnya. Makulatul ayyaf ada nisbahnya, makulatul ayyan fa'il ada nisbahnya gitu loh. Kayak gitu. Nah, tapi makulatul idhofah ya nisbah juga, tapi nisbah yang mutakarrir, nisbah yang terulang.
Nah, fal idhofah akhasu bin mutlaqin nisbah li annaha karena idhofah itu takunnu fiha nisbatan min janibin. Karena takunnu ya dan menyimpan. Karena makulatul idhofah ini, al idhofah ini menyimpan di dalamnya suatu nisbah dari keliru. Karena mutlakun nisbah. Karena mutlakun nisbah itu menyimpan di dalam dirinya satu nisbah dari satu sisi saja gitu. Takun fiha nisbatan menjadi bin. Karena mutlakun nisbah yang lain selain idhofah itu menyimpan satu nisbah dari satu sisi saja gitu. Gimana kabarannya? Kama idza nasabna al makan ila dzatin mutamakin. Seperti jika atau saat kita menghubungkan merelasikan tempat dengan orang yang menempati atau dan sesuatu yang menempati, jisim yang menempati. Jadi itu ada muncul makulatul aina gitu. Ada jisim yang bertempat pada suatu tempat. Yang jisim yang bertempat itu mutamakin zatnya, kemudian tempat itu ya tempatnya yang dia tempati. Nah, kemudian dua hal ini kan muncul relasi gitu, muncul nisbah gitu. Karena nisbah itu hubungan antara dua hal gitu. Nah, nah ini kasus semacam ini kan ketika makan berelasi dengan mutamakin itu muncul suatu nisbah kan. Nah, suatu nisbah itu tidak muncul karena dipikirkan makan sama zatul mutamakin gitu. Jadi nisbah itu muncul karena makan sama zatul mutamakin, tapi makan sama zat al mutamakin itu tidak muncul karena nisbah gitu loh. Ketika kita memikirkan suatu jisim itu bertempat pada suatu tempat, maka di sana muncul nisbah. Tapi nggak bisa dibalik. Ketika kita memikirkan nisbah itu muncul tempat dan orang yang menempati enggak. Kan nggak kepikiran. Makanya nggak disebut sebagai makulatul idhofah. Karena hanya memiliki satu nisbah, satu sisi aja. Gerakan satu arah saja. Nah, sementara makulatul idhofah itu gerakan bolak-balik dalam waktu yang bersamaan gitu. Ubuwah kepikiran bunuwah, bunuwah kepikiran ubuwah gitu. Fa innahu yahsulu lahu ya, ketika saat kita menghubungkan merelasikan tempat kepada orang yang menempati atau jisim yang menempati, maka fa innahu yahsulu lahu hayatun hiyal aina, maka muncul saat itu sebenarnya ini enggak lengkap ini. Maksudnya kan menurut keterangan sebelum-sebelumnya itu kan ketika ada tempat direlasikan dengan sistem yang menempati muncul nisbah. Nah, setelah muncul nisbah itu ada lawazim dari nisbah itu yaitu hay'ah yang merupakan makulatul aina. Jadi ada 4 hal. Al-makan, al-mutamakin, kemudian muncul nisbah kan. Nah, lawazim implikasi dari nisbah ini adalah hay'ah. Adalah hay'ah yang merupakan makulatul aina. Jadi hay'ah ini bukan nisbah ya. Tapi dia itu mengandung makulatul aina ini mengandung nisbah gitu loh. Bukan nisbah itu sendiri gitu. Fa in nasabnahu ilal mutamakin. Nah, fa innahu yasullahu hayatun hilmun. Ketika saat kita merelasikan tempat dengan orang dengan jisim yang menempati, maka muncul di sana itu nisbah dan berimplikasi munculnya hay'ah yang merupakan makulatul aina. Fa inna sabnahu ilal mutamakin bi'tibari kaunihi dzan makan kan hasil minha mudhafan. Jika kita menisbatkannya kepada mutamakin, menisbatkan tempat kepada sesuatu yang menempatinya dengan menganggap bahwa tempat itu zamakan yang memiliki tempat, kadal hasil minha, maka yang muncul dari
saat kita menisbatkan tempat kepada jisim yang menempati adalah mudhofan, adalah yang muncul adalah mudhofan. Mudhofan ini idhofah atau nisbah. Istilah lain dari nisbah adalah mudhof. Istilah lain dari idhofah adalah mudhof gitu. Maka yang muncul darinya adalah nisbah. Lianna lafdhal makan qad tadammana nisbatan makulatan bil qiyas ila nisbatin ukhra hiya kaunu syai'i dha makan. Karena lafaz al-makan tempat itu mengandung nisbah yang dipahami dengan merelasikan nisbah yang lain, yakni bahwa sesuatu itu memiliki tempat gitu. Ai mutamakkanin fihi, atau orang yang sejisim yang bertempat padanya gitu. Kan gini, kalau dari ke review ke pengertian sebelumnya, disebut tempat itu kalau dia itu ditempati. Ini gini ya, bayangannya itu bukan ini tempat, ini kosong gitu loh. Kemudian ditempati orang. Saat nggak ada orang sama sekali, itu masih tetap disebut tempat. Ya itu pengertian yang awam lah. Nah, tapi kalau dalam pengertian ilmu kalam, dalam pengertian ilmu akliyah, dalam pengertian filsafat, disebut tempat itu kalau sudah keisi sesuatu gitu loh. Jadi kalau seperti contoh yang sebelum, yang waktu makulatul aina itu saya sebutkan ya, ini dan sering disebut-sebutkan dalam kitab-kitab. Jadi seperti gelas yang keisi air gitu loh. Kan kita menyebut gelas ini wadahnya air, tempatnya air itu saat air itu mengisi, memenuhi gelas itu. Saat tidak ada isinya sekali, itu bukan tempat. Bukan tempat air, tapi bisa jadi itu tempatnya udara. Jadi dia itu nggak bisa dikatakan tempatnya air, tapi mungkin tempatnya udara gitu. Atau misalnya dalam kasus gelas itu diisi separuh air gitu. Diisi air separuhnya saja. Nah, separuhnya ini menjadi tempat untuk separuhnya gelas menjadi tempat untuk air, separuh yang lain dari gelas itu menjadi tempat untuk udara. Bukan ketika diisi separuh itu seluruh gelas itu tempatnya air, enggak, itu pengertian awam. Ya, gitu. Jadi disebut tempat itu saat ada yang menempati. Itu mamluun fi. Gitu. Ya ini ya gitu. Makanya kalau orang paham ini itu, orang pasti menolak konsep Wahabi, konsep Taimi itu loh. Bahwa apa? Bahwa ars itu tempatnya Allah. Allah bertempat di ars. Itu keliru. Nah, disebut ars itu saat ada yang menempati. Nah, Allah nggak berubah sebelum ada ars. Allah tetap, kemudian Allah menciptakan ars. Kata versi Wahabi itu Allah menempati ars, berarti saat belum ditempati Allah itu gimana? Apakah dia itu jadi tempat? Kan nggak boleh, dalam pengertian yang detail itu, yang teliti itu nggak boleh disebut tempat karena nggak ada yang menempati. Gitu loh. Makanya saya ulang di sini. Ya. Li'anna lafdul makan, karena lafat makan secara istilahi ya, bukan secara awam. Ya. Itu mengandung nisbah, tadomman nisbatan makulatan biqiyah ila nisbatin ukhra ya kaunu syai' idza makanin. Ay mutamakanin fihi. Karena tempat itu mengandung suatu nisbah yang bisa dimengerti dengan menghubungkannya dengan nisbah yang lain. Apa nisbah yang lain itu? Ya ini keberadaan sesuatu itu memiliki orang yang makan, sesuatu yang memiliki tempat itu, sesuatu yang memenuhi tempat itu. Ai mutamakanin fihi. Orang yang menempati itu disebut makan itu kalau ada sesuatu yang menempatinya. Gitu loh. Makanya
seperti saya sebutkan yang tadi gelas itu loh, keisi air, nah gitu kan. Fal makani wal mutamakkaniyah min makulatil idhofah, maka tempat, sifat tempat dan sifat orang yang menempati itu termasuk makulatil idhofah, karena makan itu mengandung pengertian mutamakkiniyah, sementara mutamakkiniyah itu mengandung pengertian idhofah, mengandung pengertian makaniyat gitu. Wa husul syai' fil makan nisbatun tuqalu baina dzati syai'i baina dzatai asyai'i wal makan ila nisbah maqulatun bil qiyas ila nisbatin ukhra. Falaisa min hadhil maqula wa bihadza yumkinuka al farqu baina nisbah wal mudhafa qul huwa tahaqquq. Jadi kan makaniyah sama mutamakiniyah itu termasuk makulah idhofah, karena waktu orang kepikiran makaniyah itu kepikiran jisim yang menempati makan, waktu orang kepikiran mutamakiniyah atau jisim yang menempati itu kepikiran tempat gitu kan. Nah, sementara itu ada yang lain. Wa husulu syai'i fil makan nisbatun tuqalu baina dzatai asyai'i wal makani. Sementara bahwa sesuatu, bahwa ada sesuatu itu bertempat pada suatu tempat, itu adalah nisbah yang dipikirkan antara dua dua hal yang dua hal zatis asalnya zatis syai'i wa zatil makani baina zatai asyai'i wal makani, pada dua hal yakni syai' dan makan gitu. Ketika sesuatu itu bertempat pada tempat gitu loh, maka dia kan ada dua hal. Ini kan nisbah yang eh, bisa dimengerti ketika dipikirkan, ketika ketika kita memikirkan sesuatu dan tempat, kan dua hal gitu. Sesuatu bertempat pada tempat kan jadinya dua hal. Kayak gitu. Dan nggak ada pergerakan double kan. Gerak yang terulang kan nggak ada. Jadi coba dibedakan. Istilah tempat itu adalah al-makaniyah, itu berimplikasi pada apa, atau dia itu mengandung pengertian mutamakiniyah, sementara istilah mutamakiniyah itu mengandung pengertian makaniyah gitu loh. Ya, itu berarti makulah idhofah dan nisbah mutakariro. Nah, sementara kasus yang lain, sesuatu atau jisim bertempat pada tempat. Berarti kan ada sesuatu yang bertempat, kemudian ada tempat. Ini kan dua hal, berarti kan ada nisbah. Itu kan? Kayak gitu kan? Nah, tapi nisbah yang muncul dari memikirkan dua hal yang sebelumnya tadi, sesuatu sama tempat, itu muncul sebab memikirkan ini kan. Tapi sesuatu yang menempati sekaligus tempat yang ditempati itu tidak muncul karena nisbah gitu loh. Nggak ada double nisbah gitu loh. Makanya dia nggak disebut sebagai makulatul idhofah. Wa husul syai' fil makan nisbatun tuqal baina dzati syai'i wal makani la nisbatun maqulatun fil qiyas ila nisbatun ukhra. Falaisa min hadhil maqula. Gitu. A bertempat pada suatu B. Berarti ketika dua hal ini berelasi, maka muncul nisbah yang kita sebut dengan C. Jadi C ini muncul setelah dua nisbah A dan B. Tapi nisbah A dan B ini nggak muncul ketika kita memikirkan nisbah atau sesuatu yang C yang merupakan nisbah. Gitu loh. Beda dengan makulatul idhofah. Ketika A kepikiran, itu kepikiran B. Ketika B kepikiran, itu kepikiran A. Langsung dalam satu waktu. Al-ubuwa wal bunuwa. Beda dengan kasus husulul jismi fil makani. Gitu.
ketika jisim yang merupakan A berhubungan dengan tempat yang merupakan B, maka muncul nisbah yang katakanlah kita sebut dengan C. Berarti C ini muncul karena memikirkan A berrelasi dengan B, memikirkan A dan B. Tapi A dan B ini tidak muncul ketika kita memikirkan C yang merupakan nisbah, ya kan? Kan nggak muncul kayak gitu. Ketika kita memikirkan nisbah antara tempat dan yang menempati, maka nggak muncul tempat gitu loh, karena nggak ada nisbah di sana gitu. Ini memang agak harus teliti mikirnya gitu loh, karena salah satu karakteristik akal manusia itu seharusnya ketika difungsikan itu dia bisa membedakan pengertian-pengertian yang tipis secara akal, walaupun tipis tapi beda gitu. Wa bihadza yumkinuka al-farqu bainan nisbah wal mudhaf. Faqul huwa dengan ini maka kamu memungkinkan untuk membedakan antara nisbah, yang nisbah mutlaqah dengan mudhaf. Mudhaf ini idhofah. Yakni nisbah yang khusus, karena kan al-idhofah akhasu min mutlaqin nisbah gitu. Karena idhofah itu lebih khusus daripada nisbah-nisbah yang lain. Faqilhu wa tuhaqqiquhu wa tahaqqaqu. Maka pikirkan dan tahqiqkan, konkretkan pikiran. Ya. Pokoknya intinya idhofah, makhluk idhofah itu beda dengan nisbah yang lain. Sama-sama mengandung nisbah, cuma bedanya adalah makhluk idhofah itu memiliki dua nisbah yang saling terulang. Seperti al-ubuwah, al-bunuwah. Gitu ya, itu aja. Jam berapa sekarang? Jam 4. Oke, nambah dikit lah. Sekarang kita masuk ke itlaqatu al-idhofah. Istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dimaksud dengan idhofah. Ketika kita menyebut idhofah ini maksudnya larinya kemana gitu. Ternyata larinya ke tiga hal gitu. Wa alam anal idhofah qala fi syarh al-mawaqif, berkata Al-Iji, itu pengarang mawaqif, berkata Al-Jurjani, Syarif Al-Jurjani dalam kitabnya yang pertama Syarhul Mawaqif. Mawaqif karya Al-Iji ini buku ilmu kalam yang level advance gitu loh. 3 jilid besar gitu. Wa alam anal idhofata qad yuradu biha al-amru an-nisbiyyu al-aridu kal ubuwati. Ketahuilah bahwa idhofah, maqulatul idhofah itu kadang ada 3 maksud ketika orang nyebut idhofah. Yang pertama, terkadang dimaksudkan dengannya adalah al-amru an-nisbiyyu al-aridu kal ubuwah, yakni perkara nisbah yang al-arid yang menjadi mahmul, yang menjadi sifat gitu. Al-arid. Kenapa disebut arid? Karena dia itu aridun lil maudhu, karena dia itu mendatangi maudhu. Jadi dia itu mahmul gitu. Seperti al-ubuwah. Karena al-ubuwah itu sifat kan gitu. Wa yusamma hadza mudhafan haqiqiyan. Ini disebut sebagai mudhaf atau idhofah yang hakiki. Mudhaf atau idhofah yang hakiki ya gitu. Waqad yuradu, atau pengertian yang kedua, waqad yuradu biha al-amru alladzi aradat lahu al-idhofatu kadzatil abi gitu. Terkadang kalau yang tadi itu yang dimaksud idhofah adalah sifat nisbi yang mendatangi maudhu, ya kan?
Kalau ini enggak, ya ini maudhu yang didatangi oleh idhofah itu, sifat nisbi itu. Yang dimaksud pengertian kedua ketika orang menyebut idhofah itu terkadang maksudnya bukan lari ke amrun nisbi al-arid, tapi lari ke zat yang didatangi oleh amrun nisbi tadi gitu loh. Perkara yang mana didatangi oleh makhluk idhofah seperti zatil ab. Kalau yang tadi contoh yang pertama kan ubuah, ya sifat ubuah itu yang mendatangi ab, yang menjadi sifat dari maudhu'nya, yakni al-ab, bapak gitu. Nah, terkadang idhofah itu maksudnya bukan al-ubuah, tapi maksudnya ya zatnya bapak itu. Orang nyebut itlak, menyebut ucapan idhofah itu maksudnya kadang-kadang al-ab gitu. Nah, ada maksud yang ketiga, waqad yuradu biha majmu'ul amrayni, a'ni al-majmu'u atau al-majmu' al-hasil bainal amri alladhi aradat lahu al-idhafatu wa min al-idhafati al-aridati lahu wa yusamma dzalika mudhafan masyhuriyan. Terkadang yang dimaksud ketika menyebut idhafah adalah gabungan dari yang pertama sama kedua, yakni gabungan al-majmu', gabungan yang terjadi yang bergabung gabungan antara perkara yang mana didatangi oleh idhofah dan dengan idhofah yang mendatangi perkara tersebut. Ma'ruf sama al-arid. Yang pertama al-ubah itu al-arid, lalu yang kedua itu al-ma'ruf. Nah, terkadang yang dimaksud ketika orang menyebut idhofah adalah gabungan al-murakkab atau al-majmu' al-hasil minal ma'ruf wal arid wa isamma dzalika mudhafan masyhurian. Ini disebut sebagai mudhaf masyhur, mudhaf yang bukan hakiki tapi masyhur, yang mudhaf yang populer tapi sebenarnya bukan hakiki, bukan tahqiqi gitu. Ya biasa, tiap istilah teknis itu memiliki pengertian yang populer, memiliki pengertian yang hakiki. Kadang disebut idhofah, kadang disebut mudhaf. Dua-duanya maksudnya sama. Ya. Nah, wa yusamma. Nah, dari tiga itu yang mudhaf atau yang idhofah yang hakiki yaitu yang pertama saja. Sementara yang kedua ya ada al-ma'ruf sama gabungan antara al-arid wal ma'ruf itu mudhaf masyhurian. Mudhaf masyhur. Dua-duanya adalah mudhaf yang masyhurian, populer. Tapi di sini ada catatan. Ini komentar dari Qala Fisher, komentar Taftazani yang mengomentari syarah mawaqif. Yang mengomentari mawaqif ya. Tapi nanti dibalas lagi sama syarah mawaqif. Kan munculnya mawaqif dulu, kemudian maqasid, syarah maqasidnya, kemudian muncul syarah mawaqif. Ini dua kitab yang saling melengkapi gitu. Ya. Qala Fisher al-Maqasid, berkata Taftazani dalam kitabnya sendiri yakni Syarhul Maqasid. Wa ma waqa'a fil mawaqif, apa yang terjadi pada kitab mawaqif, apa yang ada pada kitab mawaqif min anna nafsal ma'rudi yusamma aidan mudhafan masyhurian, bahwa ma'rud yang kedua tadi kan kalau arid ubuah, yang ma'rud itu dzatul ab itu, yang kedua tadi itu disebut juga dengan mudhafan masyhurian gitu kan. Kan tadi kan sebut itu fakhilaful masyhur, maka ini enggak populer. Fakhilaf enggak populer. Kalau yang seperti yang tadi itu menurut At-Taftazani itu yang mudhaf hakiki yang pertama kan gitu kan. Mudhaf yang kedua dan yang ketiga itu dua-duanya disebut mudhaf masyhuri. Nah,
dia mengomentari untuk yang kedua itu ma'rud saja itu nggak bisa disebut mudhaf masyhuri, ya itu nggak populer. Nah, ya tapi nah ini qad yutlaqu alaihi lafzul mudhaf ba'da annahu syai'un lahul idhafa ala ma huwa qanunul lughah intah. Ya bisa jadi bisa dipahami, bisa ditoleransi kenapa kok ma'rud itu disebut sebagai mudhaf masyhuri. Itu ya karena secara bahasa itu kadang disebut lafat mudhaf maknanya adalah sesuatu bahwa dia adalah sesuatu yang memiliki idhofah atas dasar aturan bahasa. Intah, selesai gitu ya. Ya kadang ya bisa dimaklumi kan, jadi maksudnya Syarh Maqas itu menyayangkan kenapa kok al ma'ruf itu disebut sebagai mudhaf gitu, disebut sebagai idhofah karena dia kan zat gitu. Kan idhofah itu kan sifat. Nah, kenapa kan zat itu kok disebut sebagai sifat? Itu sebenarnya nggak benar. Tapi ya mungkin secara bahasa itu kepakai juga karena ketika orang menyebut mudhof itu kan artinya adalah sesuatu yang memiliki idhofah. Ya dari pengertian itu bisa ya masuk saja secara bahasa itu al ma'rud yang merupakan ya ini contohnya al ab ini dia juga disebut sebagai sifat juga karena dia itu maksudnya adalah zat yang memiliki sifat berupa al-ubuwah gitu loh. Entah. Oh gitu. Wa idza kana ismu ahadil mutadhayifain yadullu bil mutadammin ala ma lahu min al-idafa ila syai'in akhar fa dzalika syai'un akhar in ukhidha bihasabi dzat fala yahsul maqulatul idafa wa in ukhidha min haitsu innahu mudhafun ila syai'il awal hasulat al-idafa. Mithaluhu al-makan fa innahu yadullu bi tadammuni al-idafa lil mutamakkini fa in u'tibira idafatuhu ila dzati mutamakkin kana min maqulatil aina maqulatil aini wa idza u'tibira idafatu ila mutamakkin bi haitsu innahu dhu makan kana min maqulati idafa kama marwa hadza dhabitun hasanun fahfadhu. Nah, ini ada keterangan lagi. Wa idza kana ismu ahadil mutadhayifain, jika nama salah satu mutadhayif, salah satu dalam relasi tadhayuf gitu loh. Ini istilah teknis dalam mantik, dalam ilmu kalam tadhayuf. Istilah Inggrisnya aku kurang tahu ya. Nanti bisa dicek lah. Karena hubungan antara anak sama bapak itu hubungan tadhayuf, ketika sesuatu sifat bapak itu dipikirkan maka dia itu kepikiran anak. Anak itu ketika dipikirkan itu kepikiran bapak. Sesuatu yang ketika dipikirkan itu nggak bisa kecuali digabungkan dengan sesuatu yang lain. Gitu. Namanya tadhayuf. Nah, jika salah satu dari tadhayuf dua hal itu salah satunya mutadhayifa ini itu menunjukkannya dulu bil mutadhamin, menunjukkan secara tadhamuniyah alama lahu minal idhafa ila syai'in akhar, menunjukkan pada secara tadhamuniyah secara terkandung bahwa dia adalah sesuatu yang memiliki idhafa kepada sesuatu yang lain, memiliki hubungan relasi dengan sesuatu yang lain gitu loh. Ketika salah satu mudhaf ini seperti bapak itu menunjukkan secara tadhuriyah bahwa dia itu dihubungkan dengan sesuatu yang lain, yakni anak gitu. Fadzalika syai'ul akhar, maka sesuatu yang lain yakni anak ini, anak tadi bapak, kemudian dia itu dipikirkan ketika direlasikan dengan anak gitu. Maka sesuatu yang lain ini yakni anak in ukhidha bihasabi dzat, jika dia itu diambil pengertiannya secara zat itu sendiri, fala yahsul maqulatul idhofah, maka enggak terjadi maqulatul idhofah. Wa in ukhidha min haitsu innahu mudhafun ila syai'il awal, jika dia dipahami dari perspektif bahwa dia itu dihubungkan dengan sesuatu yang awal tadi, maka hasalatul idhofah. Begitu.
maka terjadi idhofah. Seperti contohnya misalu al-makan, tempat. Dia itu secara tadhamuniyah, fa innahu yadullu bitadhamun, dia itu menunjukkan secara tadhamuniyah, secara terkandung itu pada alal idhofah lil mutamakin, mengandung pengertian berelasi dengan orang yang menempati gitu. Ya. Fa in u'tibira, jika di fa in u'tibira idhofatu ila dzatil mutamakin, jika pengertian jika diambil pemahaman bahwa idhofatul makan ila zatul tamak, bahwa tempat itu ber, dipikirkan ketika dihubungkan dengan zat yang menempati itu, karena min makulatul aina, maka dia disebut sebagai makulatul aina gitu. Wa idza utubira idhofatu ila mutamakin min haitsu innahu dzul makani karena min makulatul kama marra. Jika jika makan itu dipikirkan relasinya kepada orang yang atau jisim yang menempati dari perspektif bahwa dia itu memiliki tempat, bahwa dia itu yang memenuhi tempat, bahwa mutamakin ini memenuhi tempat, maka dia disebut sebagai makulatul idhofah. Ini coba saya ulangi lagi lah. Dua hal yang tadhoyuf gitu. Contohnya di sini tuh tempat sama orang yang menempati. Disebut tempat itu karena ada orang yang menempati. Gitu. Disebut orang menempati itu karena dia itu menempati tempat. Gitu. Nah, jika salah satunya dipikirkan tanpa memikirkan yang lain, maka nggak terjadi makulatul idhofah. Karena makulatul idhofah itu harus ada dua hal yang dipikirkan dan terulang gitu. Tapi jika sesuatu itu dipikirkan tidak secara mandiri, tapi dipikirkan dengan berelasi dengan yang lain, maka terjadi idhofah gitu. Contohnya dari tempat, jika dia kan tempat itu menunjukkan secara tadhamuniyah bahwa dia itu memiliki hubungan dengan orang yang menempati, karena nggak bisa disebut tempat kalau nggak ada sesuatu yang menempati, bukan orang saja jisim. Jika tempat itu dipikirkan relasinya dengan orang yang menempati, maka dia termasuk makulat al-aina gitu loh. Tapi jika dia dipikirkan tempat itu tadi dipikirkan relasinya dengan orang yang menempati dari perspektif bahwa dia itu menempati tempat itu, maka dia itu termasuk makulatul idhofah. Jadi saya nang lagi. Al-makan fa'inau yadulu bitadamuni al-idhafati lil mutamakkin. Fa'inau utubira idhafatu ila dhati mutamakkin. Cara menwakulat al-aida. Fa'inau utubira idhafatu ila mutamakkin. Innahu bimakan kan makulta. Ini kok kayak ada cetakan yang salah apa ya? Saya cek lagi.
Nah, ini saya baca teks yang lain, tapi lebih gampang daripada penjelasan yang tadi. Masal al-aina. Contoh al-aina gitu loh. Huwal hay'a al-hasilatu min nisbatil makan ila dzati mutamakin faqad biduni atibari wasul tamakun. Al-aina maqulatul aina adalah sifat hay'a itu atau aridun atau arodun sifat ya, yang terjadi ketika tempat itu direlasikan minis batil makan nezatul mutamakin fakot, ketika tempat itu direlasikan dengan sesuatu yang menempatinya saja, jadi enggak dipikirkan yang lain, pokoknya tempat ini dihubungkan dengan sesuatu yang menempatinya, ya udah itu aja, tanpa biduni i'tibari wasfi tamakun, tanpa mempertimbangkan sifat tamakuniyah, sifat tamakun. Pokoknya tempat direlasikan dengan zat yang menempati tanpa direlasikan dengan sifat penempatan itu. Kan gitu kan? Faqat tahaqqaqal aina, maka terjadi ketika itu ya, maka terjadi aina. Maqalatul aina. Binisbatin menjanibin, dengan satu nisbah dari satu sisi gitu loh. Karena makan direlasikan dengan mutamakin, muncullah makulatul aina gitu ya. Karena ini gerak terus ini karena nah aina, karena aina itu terjadi ketika tempat itu dihubungkan dengan sesuatu yang menempatinya. Berarti kan ada satu nisbah saja, nggak ada dua nisbah yang berulang. Lam tatawaqaf ala nisbatin ukhra. Ini faqat tahaqqal aina bi nisbatin min janibin tatawaqaf ala nisbatin ukhra. Maka terjadilah aina dengan satu nisbah dari satu sisi, yang mana satu nisbah itu tidak tergantung pada nisbah yang lain, yang tergantung padanya, yang mana tergantung padanya gitu. Fa idza i'tabarna al-wasfa, jika kita, nah tadi kan biduni wa i'tibari wasmut tawakkul. Jika kita mempertimbangkan wasf gitu, wasf tamakun, faqad taqwa ta'aqulu kulli minal makani wal mutamakin 'alal akhar. Maka masing-masing dari tempat dan zat yang menempati itu tergantung pada masing-masing yang lain. Makan tergantung pada mutamakin, mutamakin tergantung pada tempat. Ya anal makan yastalzim mutamakinan, karena tempat itu berimplikasi pada zat yang menempati. Wal mutamakin wa huwa yastalzimu, wal mutamakin yastalzimu al makan. Fayakunu dzalika min naqlul idhafah. Ini berarti ini ingin memberikan pengertian yang teliti, yang detail soal apa bedanya apa bedanya nisbah dengan idhofah. Kalau idhofah itu nisbah mutakarrir, kalau nisbah yang lain itu enggak mutakarrir. Misalnya dalam kasus al-aina, ketika orang memikirkan tempat dan direlasikan dengan orang yang menempati atau jisim yang menempati, maka hanya ini aja, satu arah saja, maka ini disebut sebagai makulatul idhofah, makulatul aina gitu loh, gitu loh, itu ya. Tapi ketika memikirkan tempat gitu ya, juga memikirkan zat yang menempati, sekaligus memikirkan sifat tamakun itu, gitu ya. Atau saya ulang lagi, ini biar nggak jelas. Terakhir ini sebelum selesai, gitu. Ini perbedaan yang detail antara idhofah sama nisbah. Idhofah itu adalah nisbah mutakarir, nisbah yang terulang. Sementara nisbah-nisbah yang lain itu nisbah yang nggak terulang, hanya satu janib saja, satu arah saja. Contohnya misalnya al-aina. Al-aina itu terjadi ketika
tempat itu direlasikan dengan jisim yang menempatinya. Ya udah satu arah itu aja. Ketika tempat itu direlasikan dengan jisim yang menempatinya, maka dia ini disebut sebagai makulatul ainah. Tapi, nah ini beda lagi. Ketika kita memikirkan sifat tamakuniyah, gitu loh, sifat dari dalam tempat itu bukan memikirkan zat yang menempati ya, gitu ya. Maka ini disebut makulat idhofah. Kenapa? Karena al-makan itu yastalzim al-makaniyah itu yastalzim al-mutamakiniyah, sementara al-mutamakiniyah ya tastalzim al-makaniyah, seperti yang disebutkan ya sebelumnya gitu loh. Nih, fal makaniyah wal mutamakiniyah min makulatul idhofah. Makaniyah ketika kita memikirkannya maka dia muncul sifat mutamakiniyah. Nah, mutamakiniyah itu ketika kita pikirkan itu muncul makaniyah. Maka ini makulatul idhofah. Kalau makulatul ainah enggak begitu. Dia itu ketika tempat itu dipikirkan berrelasi dengan zat yang menempatinya, maka muncul al-ainah. Itu makulatul ainah. Kalau makulatul idhofah itu lebih khusus dari ini ya. Ketika kita memikirkan sifat makani ya tempat ini, maka muncul sifat mutamakinnya karena nggak bisa disebut sebagai makan kalau nggak ada yang mutamakin. Nah, ketika kita memikirkan sifat mutamakinnya, maka muncul juga sifat makania karena nggak bisa disebut mutamakin kalau nggak ada makannya. Nah, maka dari hal ini disebut sebagai makulatul idhofah. Gitu. Jadi yang menyusun makulatul aina itu makulatul idhofah, dua makulatul idhofah yang menyusun makulatul aina gitu. Udah gitu aja sebenarnya. Oke, saya kira itu aja. Nah, wa hadza dhabitun hasan fahfadhu. Ini adalah atau pakem yang bagus hafalkan gitu loh. Ya, gitu aja saya kira. Kita lanjut ke pengertian ke pertemuan minggu depan gitu loh. Oke. Saya kira itu aja. Oke. Ya, gitu. Udah ya. Oke. Nah dari itu, dari apa yang sudah saya bacakan dan saya jelaskan sedikit-sedikit tadi, mungkin ada yang teman-teman yang bertanya gitu. Kalau kata kuncinya sih sebenarnya makulatul idhofah ini adalah lebih khusus daripada nisbah-nisbah yang lain. Dia itu lebih khusus daripada makulatul aina, lebih khusus dari makulatul mata, lebih khusus dari nanti makulatul wada, lebih khusus dari makulatul ayyafal, lebih khusus daripada makulah ayyan fa'il. Semuanya nisbah, semuanya termasuk idhofah. Tapi idhofah ini nisbah mutakarirah, nisbah yang terulang, double. Dia kepikiran B, A, kepikiran B, kepikiran A dalam satu waktu. Seperti alu buah dengan bunuah. Sementara nisbah-nisbah yang lain itu enggak kayak gitu, enggak ada nisbah mutakarirah, nisbah saja gitu. Maka untuk membedakan itu, ini disebut bukan makulatul nisbah, tapi makulatul idhofah. Kalau makulatul nisbah itu umum, termasuk di dalamnya ada makulatul idhofah. Di dalamnya ada al-aina, di dalamnya ada ayyaf'al, di dalamnya ada ayan fa'il, di dalamnya ada banyak hal gitu. Ada 7 itu kan. Ya itu. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Ini makulatul nisbah ini kayaknya itu populer banget gitu loh. Secara omongan populer, ini nisbi, ini relatif, ini relativitas gitu. Tapi waktu dipelajari itu nggak segampang waktu diucapkan. Populer tapi teorinya nggak mudah gitu. Harusnya itu ketika populer itu
membangkitkan orang untuk mencoba memahami, karena sesuatu yang dipikirkan banyak orang itu biasanya ada dorongan orang untuk ikut-ikut gitu loh. Ya kan orang memikirkan, masa kita juga nggak memikirkan gitu loh. Beda halnya dengan yang sesuatu yang nggak banyak dipikirin orang. Itu memang dorongan kepada memikirkan sesuatu yang jarang itu memang cenderung sedikit dibanding hal yang populer. Kan populer kan dipikirkan banyak orang. Kayak gitu. Nah ini uniknya gitu kan. Istilah-istilah relatif, nisbi itu banyak orang nyebut ini nisbi dan lain sebagainya. Tapi waktu diteliti detailnya malah sedikit gitu. Maksudnya apa? Gitu. Jadi dari sini tuh nisbah itu ada di mana-mana gitu. Misalnya kita nyebut gitu loh, nyebut kalau dalam bahasa Arab itu disebut penulis gitu loh, penulis. Kalau bahasa Arab katib itu kan bahasa Arab, katibun, penulis. Di sana itu ada 3 pengertian loh. Pertama, zatun katibun, zat yang menulis. Ya. Yang kedua adalah sifat Alkitab, sifat menulis. Kedua. Yang ketiga adalah nisbah baina zat wa sifat. Maka ketika nyebut isim fa'il itu muncul sebenarnya 3 hal. Pertama, zatul fa'il. Kedua, wasful fa'il, sifat fa'il itu. Yang ketiga adalah nisbah bainal fa'il wa wasfihi. Baina zatil fa'il wa wasfihi. Nah, nisbah itu muncul otomatis ya, karena kalau ada 2 hal yang berrelasi itu sudah otomatis muncul nisbah. Gitu. Nisbah nggak dipaksa-paksa muncul, jadi itu muncul sendiri gitu loh. Namanya juga nisbah. Apa? Nisbah itu diartikan al-amru al-maqul bainas syai'aini. Pokoknya kita menghubungkan 2 hal itu sudah otomatis muncul nisbah gitu loh. Amrun adamiyun gitu loh. Amrun i'tibariyun fil aqli gitu loh. Gitu ya. Jadi banyak hal dalam dunia ini yang relatif. Semuanya relatif dalam pengertian ini ya, bukan relatif dalam pengertian relativisme, dalam pengertian itu ada dan tidak ada, itu nggak ada bedanya gitu. Enggak. Maksudnya ini nisbi itu dalam teknisnya itu ya di mana-mana banyak hal gitu. Kalau yang relativitas dalam pengertian relativisme dalam pengertian yang ditolak itu maksudnya adalah relativitas total gitu. Semuanya relatif. Semuanya relatif dalam pengertian orang itu bisa meyakini A yang kenyataannya B, orang bisa meyakini B yang kenyataannya A. Atau orang itu pengertian sesuatu tergantung keyakinannya, atau pengertian orang itu tergantung pada keyakinannya, pengertian orang itu tergantung kepada keyakinannya, itu relativism. Nggak ada kebenaran yang objektif, nggak ada ilmu yang netral, itu relativism juga loh. Mengatakan semua ilmu itu nggak netral, itu relativism. Ya ilmu akidah gimana? Masa nggak netral? Masa nggak bisa menghukumi orang gitu? Ilmu matematika gimana? Masa itu nggak bisa menjadi hakim? Kan bisa. Gitu. Kayak gitu. Tapi memang banyak hal itu tergantung perspektif, itu memang banyak. Cuma nggak semua hal gitu. Ya kalau relativism itu maksudnya sesuatu itu tergantung pada perspektif orang yang memikirkannya secara mutlak gitu loh. Apapun itu. Atau orang itu bisa memikirkan sesuatu sekaligus memikirkan nakitnya, kontradiksinya gitu loh. Dan nggak ada yang benar, dua-duanya bisa benar bisa salah. Atau yang ketiga,
orang itu nggak tahu kalau sesuatu itu ada atau tidak ada, dia itu ragu, bahkan dia itu ragu dengan dirinya sendiri. Nah itu syak, syak gitu, yang syak yang madhabi, syak madhabiyun, syak yang sudah jadi madhab gitu loh, ya kayak gitu. Termasuk sebenarnya yang relativisme itu bilang eh, apa firqa-firqa dalam Islam itu nggak ada yang benar, semuanya tergantung perspektif gitu loh. Kalau perspektifnya begini maka firqa ini benar, kalau perspektifnya yang lain maka yang lain itu benar, nggak kayak gitu. Harus ada kesimpulan mana dari hal-hal yang diperselisihkan ini mana yang benar mana yang keliru. Oke, gimana, ada soal nggak? Kalau nggak ada kita tutup aja. Udah nggak ada. Udah ya sudah. Kalau kalau oh ya, kalau sudah nggak ada ya kita tutup majelis kali ini. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup di ya bisa keluar. Rekamannya selesai.